Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Mia Nainggolan mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta dengar pendapat publik Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI) tentang draft exposure standar akuntansi keuangan SAK entitas privat pada hari ini Senin 31 Agustus 2020. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena walaupun saat ini masih berada di tengah situasi pandemi COVID-19, namun Ikatan Akuntan Indonesia terus berupaya untuk melaksanakan seluruh program kerja, termasuk penerbitan Pilar Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang baru, yang dapat terselenggara melalui webinar secara online. Yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, khususnya Ibu Tia Adityasih yang akan menyampaikan keynote speech, Bapak Ibu anggota Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan IAI, Bapak Ibu anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, DSAK IAI, khususnya Bapak Johan Pinarwan, Ibu Elvia Sauki, dan Ibu Ersa Triwahyuni, 3 anggota DSAK IAI yang akan menjadi pembicara pada acara dengar pendapat publik pada hari ini. Bapak Ibu pejabat Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Ibu pejabat DPNP Bank Perkreditan Rakyat Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Ibu pejabat Direktorat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL Kementerian BUMN, Bapak Ibu yang mewakili koperasi dan induk koperasi, Bank Perkreditan Rakyat dan asosiasinya, penerima program PKBL BUMN, perusahaan air minum dan asosiasinya, Bapak Ibu anggota IAI, serta Bapak Ibu seluruh peserta dengar pendapat publik yang saat ini mengikuti lewat live event MS Teams maupun live streaming melalui YouTube IAI. Bapak Ibu yang berbahagia, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami karena jumlah peserta yang mendaftar mengikuti acara ini mencapai lebih dari 900 peserta. Dari daftar peserta terakhir yang kami terima, antara lain ada 111 peserta dari BPR dan asosiasinya, 90 peserta dari koperasi, 50 peserta dari perusahaan air minum beserta asosiasinya, serta sekitar 30 peserta dari PKBL BUMN, yang merupakan pengguna utama dari SAK entitas tanpa akuntabilitas publik, atau yang kita kenal dengan SAK ETAP. Terima kasih untuk dukungan seluruh Bapak Ibu selaku pemangku kepentingan stakeholders dari SAK yang diterbitkan oleh IAI. Kami berharap Bapak Ibu tetap antusias mengikuti acara webinar ini selama kurang lebih 120 menit sampai dengan selesai. Dengar pendapat publik atau public hearing adalah salah satu due proses prosedur DSAK IAI setiap menerbitkan produk SAK sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan organisasi IAI. Dengar pendapat publik pada hari ini menjadi lebih istimewa karena SAK entitas privat akan menjadi SAK pilar SAK yang baru yang tentu saja juga akan menjadi kerangka pelaporan keuangan yang baru di Indonesia. Tentunya hal ini akan terjadi setelah draft SAK entitas privat yang kita public hearingkan pada siang hari ini nantinya disahkan menjadi SAK entitas privat. Draft SAK entitas privat ini sudah disahkan oleh DSAK IAI pada 29 Juli yang lalu dan akan menggantikan pilar SAK ETAP saat berlaku efektif. Draft yang baru ini pasti menjadi menarik karena tentunya menimbulkan keinginan tahu seberapa besar perubahannya dibandingkan dengan SAK yang ada saat ini dan yang akan digantikan. Melalui public hearing ini, IAI berharap setidaknya dapat menjadi penjelasan awal kepada seluruh stakeholders publik terkait dengan bakal pilar SAK yang baru ini. Sebelum kita mendengarkan pemaparan Bapak Ibu pembicara dari DSAK IAI,
Terlebih dahulu, marilah kita simak bersama opening and welcoming speech dari Ibu Tia Adityasi, anggota Dewan Pengurus Nasional DPN IAI. Kepada yang terhormat Ibu Tia Adityasi, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Mia. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Pengurus Nasional dan Pengurus IAI, Bapak Ibu Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK IAI, Bapak Ibu Pejabat Kementerian Koperasi dan UMKM, khususnya bidang pembiayaan, bidang pengawasan, dan bidang kelembagaan, Bapak Ibu yang mewakili induk koperasi kredit, induk koperasi syariah, koperasi dan asosiasi koperasi lainnya, Bapak Ibu Pejabat Kementerian BUMN yang mewakili bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL yang dahulu kita kenal dengan PKBL atau Program Kementerian dan Bina Lingkungan, Bapak Ibu Pejabat Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Perkreditan Rakyat, Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Ibu Bank Perkreditan Rakyat, pengurus Bank Perkreditan Rakyat dan yang mewakili Asosiasi BPR, yaitu Perbarindo, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, dan Perbamida, Perhimpunan BPR milik pemerintah daerah. Bapak Ibu yang mewakili perusahaan-perusahaan air minum beserta asosiasinya, Bapak Ibu anggota IAI, dan Bapak Ibu seluruh peserta live event webinar public hearing DSAK IAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, dan salam sehat untuk kita bersama. Pertama, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara dengar pendapat atau public hearing draft exposure SAK entitas privat yang akan disampaikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktek sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan kantor jasa akuntansi, dan lainnya. IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Indonesia Keuangan DSAK IAI yang independen memperoleh mandat untuk menyusun standar akuntansi keuangan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Draft SAK entitas privat ini merupakan adopsi dari FRS for Small Medium Enterprises versi 2015 dari International Accounting Standard Board atau IASB dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. Hal ini sekaligus merupakan pencapaian IAI berskala internasional karena Indonesia akan menjadi bagian dari 87 yurisdiksi atau negara yang mengadopsi IFRS for SME dari total 166 yurisdiksi negara yang telah berkonferensi dengan IFRS standar. SAK entitas privat ini diterbitkan untuk atau meningkatkan SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Saat diterbitkan pada tahun 2009 dan berlaku efektif tahun 2011. SAK etap bertujuan mengakomodasi kebutuhan akan pelaporan keuangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di saat itu. Kemudian SAK etap dahulu diterbitkan dengan mengacu pada draft exposure IFRS for SME tahun 2009. Yang kemudian terdapat perubahan yang cukup signifikan pada saat produk final IFRS for SME disahkan oleh ASB dan diterbitkan. Dalam perjalanannya telah dilakukan post implementation review atas SAK etap melalui riset oleh Universitas Indonesia pada tahun 2014 dan kajian IAI bersama dengan World Bank pada tahun 2015. Yang keduanya menyimpulkan perlunya dilakukan revisi atau modifikasi atas SAK etap
dengan alasan SAK etap terlalu sederhana untuk entitas yang berskala relatif besar, namun dianggap kompleks untuk entitas berskala kecil dan menengah. Menanggapi kebutuhan ini, di SAK IAI pun telah menerbitkan SAK untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM yang disahkan pada tahun 2016 dan telah berlaku efektif 1 Januari 2018. Selanjutnya, IAI telah menerbitkan discussion paper review komprehensif atas SAK etap pada akhir tahun 2017 yang menawarkan dua alternatif sebagai acuan untuk merevisi SAK etap, yaitu dengan mengadopsi FRS for SME atau mengembangkan revisi SAK etap secara nasional, yaitu dengan memfreeze SAK umum per efektif 1 Januari 2012. Tanggapan mayoritas pemangku kepentingan atau stakeholder atas discussion paper tersebut serta pertimbangan di SAK adalah dengan mengadopsi FRS for SME. SAK entitas privat ini akan menggantikan SAK etap dan diusulkan untuk berlaku efektif 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Diharapkan dengan tanggal efektif yang masih cukup lama, yaitu 1 Januari 2025, dapat memberikan waktu yang cukup bagi entitas untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan terkait perubahan dari yang sebelumnya menggunakan SAK etap menjadi pengguna SAK entitas privat. Kami bersyukur public hearing ini diikuti mayoritas peserta yang merupakan pengguna terbesar SAK etap, antara lain dari Bank Perkreditan Rakyat dan BPR milik pemerintah daerah, entitas koperasi, entitas penerima PKBL BUMN, perusahaan air minum, dan perusahaan daerah air minum. Terima kasih juga kepada para regulator, pihak-pihak yang melakukan pengaturan dan pengawasan kepada pengguna SAK etap yang diharapkan terus dukungannya agar SAK entitas privat ini dapat diterapkan dengan baik sehingga tujuan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat kita capai bersama. Draft SAK entitas privat ini ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan bagi pengguna eksternal untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement. Namun, entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK entitas privat jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan draft SAK entitas privat. Draft SAK privat ini lebih kompleks dari SAK etap, namun lebih sederhana dibandingkan SAK yang berbasis FRS. Walaupun menggunakan prinsip pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang lebih sederhana dari SAK, namun beberapa hal diatur lebih detail dalam draft SAK entitas privat bandingkan dengan SAK etap. Dan terdapat beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur dalam SAK etap, namun diatur dalam SAK entitas privat, antara lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri, instrumen keuangan atau lindung nilai, kombinasi bisnis dan goodwill, hibah pemerintah, pembayaran berbasis saham, aktivitas khusus yang mencakup agriculture, eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, serta perjanjian konsensi jasa. Di SAK IAI tentunya akan menjelaskan secara lebih detail mengenai pengaturan akuntansi, pelaporan keuangan, dan termasuk dalam draft SAK entitas privat. Public hearing ini diadakan untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian atas draft SAK entitas privat. Dengan demikian, masukan dari Bapak Ibu dinantikan untuk pengembangan dan perbaikan dari SAK entitas privat, draft
SAK entitas privat sebelum disahkan oleh DSAK IAI. Akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti webinar public hearing DSAK ini. Semoga menambah informasi dan wawasan bagi seluruh peserta dan mungkin dapat menjadi sebagian jawaban atau solusi bagi permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sedang bersama kita hadapi sebagai dampak pandemi COVID. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam acara Dengar Pendapat Publik hari ini. Atas nama Dewan Pengurus Nasional IAI, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada DSAK IAI dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Mari bersama kita terus menjaga kebersihan, kesehatan, dengan menjaga jarak dan memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tia Adityasi untuk sambutannya yang telah dengan hangat menyambut kehadiran kita semua, sekaligus memberikan pencerahan terkait perjalanan panjang SAK ETAP sejak diterbitkan hingga saat ini. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ketua Umum Perbarindo, Bapak Joko Suyanto. Terima kasih Pak atas waktu yang diluangkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan menjelaskan beberapa tata cara atau house rules dari acara ini. Pertama, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui menu Q&A, live Q&A, yang ada di monitor Bapak Ibu. Pada pertanyaan dapat dituliskan nama Bapak Ibu penanya, mewakili institusi apa, dan pertanyaan ditujukan kepada pembicara yang mana. Pertanyaan sebisa mungkin singkat, padat, dan jelas, serta menggunakan bahasa yang santun. Untuk peserta lain, boleh juga memberikan dukungan kepada pertanyaan-pertanyaan yang disukai. Moderator akan memilih pertanyaan yang akan dimunculkan dan akan menyerahkannya kepada narasumber pada saat sesi tanya-jawab dan akan dijawab oleh narasumber. Baik. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Ibu DSAK IAI, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu 11 orang anggota DSAK IAI saat ini yang dipimpin oleh Bapak Johan Pinarwan sebagai ketua dan Bapak Severinus Indra Wijaya sebagai wakil ketua. Pak Johan dan Pak Indra adalah praktisi akuntan publik. Selanjutnya, 4 anggota DSAK berikutnya adalah Bapak Singgi Wijayana, Ibu Ersa Triwahyuni, Ibu Elvia Sauki, dan Ibu Devi Kalanjati yang mewakili para akademisi. Berikutnya adalah Bapak Hendradi Setiawan, anggota DSAK, wakil dari Preparers. Dan yang terakhir, 4 anggota DSAK, ex officio dari OJK DJP, yang dari OJK adalah Bapak Anung Herlianto, Bapak Nur Sigit Warsidi, serta Bapak Supriyono. Sedangkan dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak adalah Bapak Yon Arsal. Sekarang kita akan masuk ke acara inti Bapak Ibu, yaitu pemaparan draft SAK entitas privat oleh 3 orang anggota DSAK IAI. Sebagai pembicara pertama adalah Bapak Johan Pinarwan. Pak Johan adalah Ketua DSAK sekaligus praktisi Kantor Akuntan Publik Panudireja Wibisana Rintis dan Rekan PT PricewaterhouseCoopers Indonesia. Sebagai pembicara kedua adalah Ibu Elvia Rosantina Sauki. Ibu Elvia anggota DSAK dan sekaligus akademisi dari Universitas Indonesia. Dan sebagai pembicara yang ketiga, Ibu Ersa Triwahyuni. Selain sebagai anggota DSAK, Ibu Ersa adalah akademisi dari Universitas Pajajaran Bandung. Saya persilakan Pak Johan untuk dapat membuka dengar pendapat publik kita ini sekaligus memulai pemaparan draft SAK entitas privat. Silakan Pak Johan.